Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum Pak Ruri. Waalaikumsalam Pak Tawan. Udah lama kita nggak bertemu nih Pak Ruri. Iya Pak Tawan, betul sekali. Gimana kabar nih Pak Ruri hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Tawan ya. Pak Tawan gimana kabarnya nih? Alhamdulillah nih cukup baik hari ini. Ya meski cuacanya panas tetap segar nih Pak Ruri. Alhamdulillah ya, lingkungan kita kan sejuk sekali di Sembalun walaupun panas seperti ini. Iya. Alhamdulillah. Suhu berapa tadi malam Pak Ruri di rumah Sida tuh? 15 derajat kayaknya tadi malamnya. Tidak jauh lah, di rumah juga sama. Kadang juga masuk di 11 juga sih kadang. Iya. Eh, Minggu-minggu kemarin itu ya sampai 11-10 derajat di rumah. Oh iya sama aja cuacanya kayaknya lagi tidak stabil nih Pak Ruri. Kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung. Betul. Tapi biasanya kalau malam itu dingin tapi siangnya panas itu cuaca sekarang ini. Oh ya Pak Ruri, kemarin kan Pak Ruri nih WA saya nih, tapi ngajak ketemu tapi waktunya ini susah sekali nih kita ketemu nih, makanya kita alternatif lewat Zoom aja atau lewat Meet aja nih kita bisa ketemu nih. Iya, Kenapa, Pak? karena Kemarin saya cari Pak Ruri di forum itu di SMA kayaknya nggak ada, itu lagi sibuk katanya guru-guru yang lain gitu. betul, kemarin ada kegiatan di bawah. Oh, iya. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan di bawah, ya enggak bisa ikut nimbrung di forum SMA. Oke. Oh gini Pak Ruri, terkait yang Pak Ruri WA saya itu apa sih mau disampaikan gitu, apa yang saya bisa bantu temenin itu untuk ngobrol-ngobrol tentang apalah yang Pak Guru WA kemarin itu gitu Pak Ruri itu. Ya, ini saya mau cerita nih Pak Tawa, masalah ya ada beberapa masalah lah di sekolah terkait dengan apa istilahnya pekerjaan dan tugas yang diberikan kita di sekolah Pak Tawa. Iya ya. Tugas seperti apa itu? Jadi di sekolah itu sekarang ya situasinya ya serba menumpuk, tugas menumpuk, kemudian pekerjaan di luar tugas pokok pun menumpuk gitu loh. Jadi saya apa istilahnya? Saya pengen fokus tapi tidak bisa di satu pekerjaan itu. Pengennya fokus di satu pekerjaan itu Pak Tawa, tapi membahasakan ke kepala sekolah itu sulit sekali rasanya. Sepertinya mic-nya Pak Tawa di mute itu. Oke, sorry. Oh ya Pak Ruri, dari awal percakapan Pak Ruri saya tangkap itu Pak Ruri ini ingin fokus, tapi belum bisa gitu. Banyak pekerjaan yang diberikan itu. Begitu maksudnya? Betul. Tuh, gimana tuh modelnya tuh? Bisa di-share gitu, mungkin kita bisa dengarkan gitu bagaimana ceritanya Pak Ruri gitu. Jadi begini Pak Tawa, saya masih merasa agak berat dengan tugas tambahan. Jadi saya pengen itu fokus di tugas saya sebagai guru gitu. Jadi terkadang saya itu merasa lelah sendiri,
kayak merasa banyak sekali pekerjaan dan tidak bisa mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas tambahan, ya jadi akhirnya tugas tambahan ini ya terabaikan gitu. Tapi saya malu membahasakannya kepada kepala sekolah bagaimana seharusnya saya istilahnya mengambil tindakan agar nanti istilahnya kalau saya menolak pekerjaan itu ya kepala sekolah juga tidak marah gitu, tidak tersinggung dari apa yang saya inginkan. Terus misalnya banyak kerjaan nih gitu, apa tidak ada orang lain gitu Pak Ruri, misalnya teman atau siapa gitu? Gitu. Ya kalau misalkan kan saya jadi tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah bidang humas nih Pak Tawa di sekolah. Saya rasa untuk pekerjaan ini banyak teman yang bisa selain saya, maksudnya, tapi bagaimana ya menganalogikannya, saya tuh bagaikan gini, saya belum merasa mampu untuk mengerjakan itu, tapi saya diberikan kepercayaan penuh untuk menjalankan tugas itu loh Pak Tawa. Sedangkan saya inginnya fokus mengajar gitu. Karena memang saya mengajarnya ya cukup banyak, 24 jam untuk tahun ajaran baru ini. Oh ya Pak Ruri, tadi saya lupa nih karena waktu kita terbatas ini ya. Jadi nanti mungkin Pak Ruri lagi ada kegiatan, mungkin apa di sekolah gitu. Jadi apa sih yang kita sepakati hasil percakapan kita nanti Pak Ruri? Apa saja yang ingin Pak Ruri dapatkan gitu dari percakapan kita ini? Ya, saya pengennya dari akhir percakapan kita saya mendapatkan istilahnya bisa fokus dengan pekerjaan itu gitu. Ada tugas saya. Selain itu ada lagi yang mau diinginkan Pak Ruri nanti dari hasil percakapan kita ini? Atau begini, misalkan saya bisa menghandle dua-duanya tapi tetap fokus dalam pekerjaan ini, ya semisal bisa beriringan lah, tidak memberatkan saya, tidak membebankan saya, karena memang kalau diberikan pekerjaan itu ya saya merasa berat sekali, selalu terpikir itu loh. Kalau misalkan belum selesai selalu kepikiran, sampai di rumah pun seperti itu. Jadi ada beban mental yang harus saya tanggung sendiri. Ini tujuannya ya, misalkan saya diberikan kesempatan untuk fokus di satu pekerjaan, luar biasa sekali senangnya saya. Dan bagaimana tujuan saya yang kedua itu, kalau seandainya saya tidak diberikan untuk melepas tugas tambahan ini, bagaimana saya bisa fokus untuk dua pekerjaan sekaligus, seperti itu padahal. Berarti selama ini Pak Ruri itu sering sekali diberikan tugas gitu. Tugas ya mungkin kalau saya lihat dari ceritanya Pak Ruri itu yang tugas-tugas yang cukup berat, misalnya dari tugas sekolah gitu. Seperti itu Pak Ruri ya? Iya betul. Jadi kalau tugas sebagai bagian humas di sekolah itu tugasnya lumayan berat menurut saya, karena memang sebelumnya saya belum pernah mengemban tugas itu padahal. Jadi saya merasa agak berat untuk menjalankannya. Tugas ini seringkali mengharuskan saya keluar dari sekolah untuk misalkan kunjungan ke orang tua, terus kunjungan ke instansi lain, yang akhirnya meninggalkan jam di sekolah. Dan itu pun ya sangat memberatkan saya, karena memang anak-anak juga menantikan kita di sekolah gitu, menantikan kita di kelas. Apalagi Pak Tawa tahu sendiri, karena kalau jam olahraga itu sangat dinanti-nanti sama benar. peserta didik.
Terus nih Pak Rudi, misalnya kan Pak Rudi sibuk terus dengan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah gitu. Bagaimana mengatasi menjelaskan anak-anak kita gitu? Kan Pak Rudi pegang berapa kelas nih di SMA sekarang? Sekarang pegang 8 kelas. Banyak sekali. Terus bagaimana menyampaikannya itu sama anak-anak gitu? Tak masuk misalnya kan karena tugas tambahan yang harus dilaksanakan Pak Ruri gitu. Ya, makanya terkadang hal seperti ini ada membuat siswa kecewa itu ya. Gimana ya? Kita juga merasa kasihan ke anak-anak. Untuk menyampaikan hal tersebut yang biasanya saya lakukan sebelum saya pergi atau sehari sebelum pergi lah, untuk memenuhi tugas tambahan saya. Biasanya pertama saya selalu memberikan tugas dari WA grup ke anak-anak. Tapi kan begini dia masalahnya, tidak bisa anak-anak itu kalau jam olahraga ya, tidak bisa kalau tidak didampingi karena mereka harus praktek gitu. Memang ada Pak Awan di sekolah juga guru olahraga. Kadang-kadang saya minta bantuannya Pak Awan, tapi ya begitu. Kalau misalkan Pak Awan kan sekarang jamnya nambah jam, kayak dia pegang prakarya kan dan seni budaya di sekolah. Nah, kadang jam saya itu tabrakan dengan jamnya beliau gitu. Akhirnya mau tidak mau saya berikan tugas mandiri ke anak-anak. Karena memang Pak Awan juga tidak mungkin meninggalkan jamnya di kelas untuk mengisi jam kekosongan di saya gitu. Karena ini juga akan berdampak negatif bagi karirnya Pak Awan. Takutnya nanti ditegur sama kepala sekolah atau bidang kesiswaan nanti. Iya. Terus misalnya ini kan misalnya ujian atau penting di anak misalnya. Hari itu adalah pelajaran penting yang tidak bisa dilupakan nih Pak Ruri. Sementara Pak Kepala Sekolah minta apakah itu pernah terjadi, atau kalaupun pernah terjadi bagaimana Pak Ruri menyelesaikan itu biasanya gitu, atau mengungkapkannya kepada kepala sekolah gitu. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk terkait pelajaran penting ataupun tugas penting untuk anak-anak, dan kemungkinan kalau misalkan mereka di hari itu terbentur dengan ujian atau penilaian kinerja untuk jam olahraga, biasanya saya undur waktunya pertama. Biasanya misalkan minggu ini tidak bisa ketemu nih, tidak bisa penilaian, saya undur waktunya ke minggu depan, atau tidak saya majukan waktunya seperti itu. Tapi seharusnya seperti ini Pak Tawas, menurut saya ya. Di bidang humas itu saya tidak punya tim. Nah, sedangkan di bidang yang lain misalnya kayak kurikulum, kemudian kayak kesiswaan, itu ada timnya. Nah, sedangkan saya bekerja sendiri di humas seperti itu. Dan ini yang harus kemungkinan ya saya bicarakan ke kepala sekolah untuk penambahan tim di bidang humas seperti itu pertama. Jadi biar enak lah, kita juga meninggalkan anak itu ada sebabnya. Kemudian nanti untuk meninggalkan apa istilahnya ya, untuk mengisi tugas untuk kurikulum hubungan masyarakat ini, untuk bidang humasnya ada perwakilan itu, biar nanti sewaktu-waktu ketika ada penilaian di kelas saya bisa hadir di kelas mengisi jam olahraga, dan kemudian ada perwakilan yang lain untuk mengisi tugas tambahan di bidang humas. Harusnya seperti itu sih Betawa. Sejauh ini Pak Ruri ini apakah sudah menyampaikan atau menceritakan kepada guru lain, atau itu pernah dilakukan nggak itu kira-kira Pak Ruri? Pernah sih Betawa. Jadi ada beberapa guru tempat saya mengeluh tentang hal ini, tentang
apa istilahnya tumpang tindih pekerjaan di sekolah itu, tapi ya solusinya ndak ketemu gitu. Dan saya juga belum sempat ngobrol untuk ke kepala sekolah. Takutnya kalau saya minta, kan biasanya di apa ya, di pembagian SK awal itu, pembagian tugas awal itu kita sudah dibagi tim-timnya. Nah kebetulan kemarin saya tuh nggak ikut rapat pembagian tugas, karena memang tugas kita di luar itu ada yang harus diselesaikan lah, nggak bisa hadir untuk ikut rapat pembagian tugas. Nah saya legowo saja menerima keputusan rapat kemarin. Tahu-tahunya saya tidak punya tim gitu loh. Takutnya nanti kalau tidak punya tim seperti tahun kemarin lagi, tidak ada apa istilahnya yang bisa mewakili kita untuk penugasan di luar. Takutnya jam kosong lagi di kelasnya saya. Dan saya kemarin ini sulitnya saya Pak Tawa, bagaimana cara membahasakan ini, meminta agar ada penambahan tim di bidang humas ke kepala sekolah. Takutnya nanti Pak Kepala itu bisa apa istilahnya agak tersinggung atau bagaimana gitu. Itu takutnya saya Pak Tawa. Ya Pak Ruri. Nah dari permasalahan yang muncul atau yang dirasakan oleh Pak Ruri itu, kira-kira menurut Pak Ruri seperti apa sih menyelesaikan masalah itu gitu, biar kefokusan dari Pak Ruri itu ada gitu. Nah sekarang ini kan Pak Ruri ini banyak sekali tugas-tugas. Nah sementara Pak Ruri ingin fokus dalam satu tugas yang diberikan, atau mau diberikan tugas yang fokus biar bisa mengajar. Tidak seperti ini kan banyak sering meninggalkan kelas dan anak-anak sering komplain. Nah kira-kira Pak Rudi seperti apa gitu rencananya gitu ke depannya gitu, biar semuanya itu bisa teratasi gitu. Mungkin saya harus bisa membagi waktu ya. Kalau misalkan tidak diberikan penambahan tim di humas, ya rencananya saya akan mencoba membagi waktu lah, dalam artian dimana saya harus memiliki teman yang membantu saya, baik untuk mengajar ataupun nanti untuk perwakilan ke bidang humasnya. Dan saya juga rencananya nih minggu ini tunda 2 minggu ke depan itu saya akan datang ke kepala sekolah untuk membahasakan tugas ini ke kepala sekolah untuk bisa diberikan tim penambahan orang di bidang humas. Kebetulan juga di bidang humas ini harus punya tim karena memang pekerjaannya banyak. Ya. Kira-kira ini kan Pak Rudi juga banyak sih teman-teman, saya yakin di sekolah Pak Rudi itu banyak yang misalnya yang bisa diajak kerjasama itu. Kira-kira Pak Rudi ada nggak dalam saat ini pemikiran atau sepintas orang teman-teman guru yang mana gitu kira-kira yang bisa diajak gitu menjadi timnya Pak Rudi menjadi humas gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau kriteria saya sih ada banyak. Kayak misalkan Pak Haya itu pinter tuh dalam menjalin hubungan ke masyarakat, kemudian di medianya juga bagus. Sekarang Pak Haya sudah bisa mengelola akun sekolah juga di sekolah. Ini nanti saya mungkin mengajak Pak Haya untuk konsultasi ke kepala sekolah, maju bersama-sama kepala sekolah untuk membicarakan ini agar nanti Pak Haya juga bisa terlibat di tim saya itu di bagian kehumasan, bagian humas. Dan untuk fokusnya saya di sekolah, saya akan bisa fokus itu Pak Tawa karena begini, kalau misalkan ada tugas yang belum terselesaikan itu berpengaruh di kinerja nanti di pas ngajar. Benar. Karena saya begini, sering sekali saya misalkan minggu kemarin saya ngasih tugas anak nih. Iya. Tapi tiba-tiba di minggu kemarin itu Pak Kepala juga memberikan saya tugas tambahan.
Misalkan tolong Pak Ruri buatkan kita rundown acara untuk seminar, workshop di sekolah. Nah, tugas yang saya berikan ke anak-anak di minggu selanjutnya saya lupa nih, tidak fokus, saya lupa memberikan penguatan ke anak-anak, atau saya lupa untuk anak-anak Pak mengumpulkan tugas dari mereka untuk penilaiannya begitu. Akhirnya anak-anak juga marah ke saya, Pak Guru kemarin kita buat tugas capek-capek, nggak ditagih gitu loh, atau enggak Pak Guru kemarin kita sudah buat tugas tapi nilainya belum sampai sekarang. Seperti itu, pertama fokusnya hilang gara-gara kerjaan tambahan seperti itu gitu. Terus ini kan saya tahu kepala sekolah Pak Ruri ini kan sibuk. Ya, siapapun kepala sekolah pasti sibuk ya Pak Ruri ya. Betul, Apalagi kepala sekolah SMK gitu, SMA maksudku. Jadi itu bagaimana sih Pak Ruri nanti bisa ketemunya di mana gitu kan, susah mencarinya beliau nih untuk ngobrol secara dekat itu kan susah gitu. Gimana itu Pak Ruri nanti caranya gitu? Ya mungkin nanti kita akan lihat jadwalnya Pak Kepala Sekolah, mungkin ada luang untuk di sekolah. Karena kalau membicarakan hal terkait dengan pekerjaan kalau di luar mungkin ya agak sensitif lah. Sensitif ya? Ya sensitif kalau membicarakan pekerjaan di luar jam kerja, itu maksudnya Pak Tawa. Nah, nanti kita lihat dulu jadwalnya Pak Kepala Sekolah 2 minggu ke depan. Kalau misalkan jadwal beliau masih banyak di sekolah, ya kita luangkan waktu masuk ke ruangan beliau di jam kerjanya beliau, seperti itu. Kemudian ini untuk menambah fokus saya, seharusnya kayaknya saya harus buat agenda harian ya Pak Tawa ya. Ya Biar tahu ya, biar tahu nih apa yang sudah dilaksanakan hari itu, apakah saya memberikan tugas ke anak, ya mungkin seperti itu ya Pak Tawa ya. Iya. Oh ya Pak Ruri, banyak sih informasi yang saya dapatkan dari Pak Ruri gitu, dan juga menjadi inspirasi bagi saya. Saya juga mungkin bisa mengambil banyak apa yang diucapkan oleh Pak Ruri itu gitu. Bagaimana mengatasi biar kefokusannya kembali gitu ya. Nah kira-kira nih apa ini yang bisa kita ambil atau simpulkan nih Pak Ruri nih dari penyelesaian masalahnya Pak Ruri itu? Ya mungkin begini, biar fokus saya kembali lagi untuk mengajar, karena memang fokus saya kemarin kan terpecah gara-gara tugas tambahan dari kepala sekolah. Saya akan kemungkinan besar saya akan ke kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Apabila saya diberikan kesempatan untuk menambah tim, saya sangat bersyukur sekali. Kemudian nanti untuk menambah fokus saya biar tidak lupa lagi nih untuk kegiatan di hari itu pas ngajar, mungkin saya butuh buat agenda harian istilahnya, catatan harian untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian saya juga akan mengajak beberapa teman untuk mengingatkan saya, kemudian mengajak Pak Haya untuk membantu saya di bidang humas. Mungkin kesimpulannya seperti itu Pak Tawa ya. Kira-kira ini kapan nih mulai eksekusinya nih Pak Ruri nih, mulai bergeraknya gitu? Ya, secepatnya mungkin minggu depan sudah action lah. Action ya. Ya. Baik Pak Ruri, udah hampir 25 menit kita ngobrol nih Pak Ruri. Banyak hal yang kita bisa ambil nih. Ternyata kalau kita diskusi itu ada aja ya, tidak hanya Pak Ruri yang ingin di coaching, tapi saya juga ada ilmu yang saya dapatkan gitu. Bagaimana seperti itu Pak Ruri? Ya. Jadi selama kita ngobrol ini ya saya sudah mulai merasa plong lah. Ada tempat curhat dan bisa menemukan solusi atau ide baru lah dari percakapan kita Pak Tawa. Terima kasih banyak Pak Tawa. Iya. Jadi kita tunggu bagaimana perkembangannya Pak Ruri ya. Semoga dalam minggu-minggu depannya Pak Ruri beli eksekusi. Jadi ada apa istilahnya informasi baru. Dan nanti kita akan coba lagi ketemu di mungkin langsung atau lewat Zoom atau lewat Meet juga boleh Pak Rudi ya. Oh ya, siap. Oke. Siap. Oke itu Pak Rudi, udah sore ini mungkin kita harus
olahraga atau gimana Pak Ruri nanti? Siap. Nanti kita ketemu lagi mungkin pagi jadwalnya biar nggak sore, biar nggak sama jadwal lain ya. Oke? Siap Pak Tawa. Oke, selamat sore Pak Ruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Ruri.